Salam Patriot, di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Di edisi kali ini kita angkat kembali tema Selamat Tinggal Teori Evolusi. Mengapa hal ini penting dibahas? Karena hingga kini teori ini masih diajarkan di sekolah-sekolah. Padahal teori ini menyesatkan dan menghina manusia, sekaligus menantang Tuhan. Kebenaran sedang muncul. Pada pertengahan abad ke-19, teori Darwin yang mengatakan seleksi alam, sintasan yang paling layak dalam karya Evolution and Ethics, telah melintas ratusan tahun dan menorehkan pengaruh yang sulit untuk dihapuskan. Spesies terkuat dapat menggantikan lawannya dan berhasil bertahan hidup karena merekalah yang paling mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Buku On the Origin of Species, filosofi kompetitif bahwa di mana yang lemah akan dimangsa yang kuat semacam ini telah menjadi tema utama dalam peradaban modern ini. Ditambah lagi, sumber akar asal-usul manusia yang jauh di atas langit itu telah ditebas begitu saja, sehingga melahirkan manusia modern yang materialistik, yang tak jauh berbeda dengan binatang, terjebak dalam ajang duel hidup dan mati, memperebutkan ketenaran dan kepentingan, serta melupakan moral dan harga diri sebagai jiwa dari umat manusia. Dua kejadian berikut ini telah memperlihatkan pembalikan besar-besaran sejarah umat manusia. Tahun 1925, di negara bagian Tennessee AS, seorang guru biologi muda dipenjara karena mengajarkan teori evolusi. Tahun 1987, Mahkamah Agung AS menjatuhkan vonis bagi pemerintah negara bagian Louisiana yang memaksa mengajarkan teori penciptaan adalah pelanggaran konstitusi. Masyarakat yang telah melupakan surga tersesat di dunia fana tidak merasa dirinya kotor, seakan-akan ada sebuah jaring raksasa yang menyelubungi umat manusia yang hidup di bumi ini, memutus penglihatan mereka ke atas sana, membuat manusia hanya bisa melihat dan merasakan materi yang bisa dirasakan dan bisa dilihat di dunia ini saja, dan malah telah melupakan sama sekali tempat manusia berasal yang sesungguhnya. Kereta jiwa seperti yang dikisahkan oleh Socrates telah patah sayapnya dan terhempas ke dunia fana. Akan tetapi tren sedang berbalik arah. Tahun 2019, pada peringatan 210 tahun meninggalnya Darwin, lebih dari 1.000 orang ilmuwan secara terbuka menyatakan meragukan sisi ilmiah dari teori evolusi. Kami meragukan perubahan makhluk hidup secara acak dan teori seleksi alam yang dinyatakan oleh Darwin dalam menjelaskan makhluk hidup yang rumit. Kami menyarankan agar memeriksa dengan seksama bukti-bukti keberadaan teori Darwin. Para ilmuwan yang menandatangani pernyataan tersebut menyatakan, menyampaikan pernyataan ini dipandang merupakan suatu keharusan, karena para pendukung teori evolusi selalu menekan suara yang menentangnya. Pernyataan secara ilmiah yang menentang Darwinisme adalah untuk meralat catatan publik, yang berarti ada ilmuwan yang mendukung pengujian secara terbuka atas bukti-bukti terkait teori Darwin modern itu, dan meragukan Darwinisme baru mampu menjelaskan tingkat kerumitan dan keanekaragaman di dunia alami ini. Lebih 1.000 orang ilmuwan ini mayoritas adalah para dosen dan peneliti ilmiah dari bidang ilmu biologi, kimia, dan ilmu sains alam di Amerika Serikat, termasuk sejumlah ilmuwan yang pernah dinominasi memperoleh hadiah Nobel. Sebenarnya, sejak 2001, sudah banyak ilmuwan satu persatu menyatakan kerangka sempit teori evolusi Darwin itu tidak mampu menjelaskan asal-usul makhluk hidup di bumi. Memasuki milenium baru, dunia ini tengah memperlihatkan kepada kita fakta yang dipenuhi dengan kebenaran yang mendalam. Di saat yang sama, dalam gerakan New Age Movement, kesadaran umat manusia akan alam semesta sedang terbuka. Kian hari, kian banyak ilmuwan mengemukakan keraguan mereka terhadap teori evolusi. Akan tetapi mengapa teori evolusi tetap saja menggeser teori penciptaan dan secara terang-terangan diajarkan di sekolah-sekolah? Mengapa para ilmuwan yang berprestasi itu justru kemudian disingkirkan karena mereka mengemukakan keraguan terhadap teori evolusi dan dipandang sebagai anti-science, salah dalam political correctness? Bahkan ada yang kehidupan dan reputasinya hancur karenanya. Ketika segalanya sedang terrestrukturisasi kembali, di tengah pergumulan terakhir antara kebaikan melawan kejahatan seperti hari ini, inilah pertanyaan yang patut kita telusuri secara mendalam. Sebagai sebuah hipotesa yang belum matang, teori evolusi telah memperlihatkan semakin banyak kebocoran setelah diuji dengan hujaman berbagai macam anak panah yang tajam. Tidak ada lagi tempat untuk berpijak.
tapi mengapa masih tetap bertahan, tidak goyah, dan tetap eksis di institut pendidikan, berbagai sekolah, bahkan di media massa arus utama? Apa yang dimaksud dengan ketepatan politik, political correctness itu? Siapa yang telah mengemukakan konsep political correctness itu? Apa tujuan mereka sebenarnya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ini menyangkut bagaimana kita memahami pola dunia saat ini. Menyangkut bagaimana kita memahami bagaimanakah caranya manusia melangkah selama 3 abad terakhir hingga sampai sekarang ini. Bagaimana serangkaian peristiwa yang terjadi selama 3 abad terakhir ini telah memutar balik jalan peradaban manusia, menyeretnya hingga ke tahap seperti ini. Menyangkut bagaimana manusia telah mengunci diri sendiri di dalam belenggu peradaban teknologi dan totaliter komunis berikut ideologinya, serta telah memotong latar belakang besar eksistensinya. Di balik jawaban dari semua pertanyaan di atas tersembunyi sebuah rahasia besar. Dalam 3 pucuk surat yang dilayangkan oleh Uskup Agung Carlo Maria Vigano, mantan duta besar Vatikan untuk Amerika Serikat, kepada Presiden Trump, bahwa pertempuran menyangkut masa depan umat manusia yang sedang berlangsung itu ditempatkan pada garis pandang umat manusia. Ia menyebutnya sebagai duel terakhir antara kebaikan melawan kejahatan, duel terakhir antara putra cahaya melawan putra kegelapan. Faktanya, perang terakhir ini sudah dimulai sejak 3 abad silam. Di antara begitu banyak senjata kegelapan yang dimiliki oleh putra kegelapan itu, teori evolusi adalah salah satu senjata paling krusial dan paling mematikan. Peristiwa yang muncul dalam sejarah umat manusia selama ribuan tahun tidak ada satupun yang kebetulan. Sekarang kita mengerti mengapa hipotesa teori evolusi yang sejak lama telah dipatahkan itu masih tetap aman bertengger di dalam buku pelajaran, di sekolah tinggi, bahkan di lembaga pendidikan ilmiah, juga di media massa arus utama. Siapapun yang menyerangnya akan mendapatkan serangan pribadi, kehilangan pekerjaan, dan juga reputasinya. Di balik semua ini tersembunyi sebuah rahasia besar menyangkut seluruh umat manusia. Jaring raksasa yang ada di atas kepala kita itu terbuat dari bahan apa? Jaring itu terbuat dari teori evolusi ateisme, perilaku ideologi modern, dan berlapis-lapis tren modernisme serta postmodernisme. Jaring kegelapan yang begitu tebal itu telah menutup pandangan kita, terlebih lagi telah mengunci kemampuan kognitif kita, membuat kita hidup di dunia ini dengan penuh ketidakberdayaan dan melupakan rumah asal kita di surga. Kereta jiwa. Di antara sekian banyak teori yang menantang teori evolusi, ada satu tantangan yang paling paradoks. Argumennya adalah, kera lebih cerdas dari manusia. Lalu, mengapa manusia merupakan hasil evolusi dari kera kuno, hominid? Sebenarnya sejarah manusia sangat rumit. Banyak kemampuan naluri manusia yang tadinya ada telah menghilang satu persatu. Yang tersisa hanya sejumlah kemampuan dasar yang sangat membebani. Hewan memiliki kemampuan memprediksi bencana alam. Dan tahu lebih dulu, berbagai kemampuan lahiriah mampu membaca pikiran pihak lain. Sudah lama tidak dimiliki oleh manusia yang telah merosot. Kemampuan yang telah hilang itu dan kemerosotan manusia di berbagai aspek, termasuk ingatan jangka panjang dan indera yang menjangkau langit, telah membentuk manusia zaman sekarang. Sebaliknya, binatang yang polos dan tak berdosa justru masih memiliki kemampuan primitif seperti itu. Umat manusia terombang-ambing di tengah kemerosotan dan perubahan, sehingga tersesat kehilangan dirinya sendiri. Legenda kuno dan agama ortodoks telah menjelaskan rumah asal kita yang sebenarnya. Memasuki era yang baru, teori evolusi telah kembali ke titik asalnya yang paling awal, kembali ke titik asal di mana teori evolusi diragukan dan disangkal dengan penuh amarah. Sejak 2017, Korea Selatan, India, Turki, dan beberapa pemerintah lainnya telah menghapus teori evolusi dari buku pelajaran sekolahnya. Menteri Pendidikan India secara lugas mengatakan, tidak ada seorang pun, terutama para leluhur kami, entah itu dengan tulisan maupun lisan, yang menyatakan pernah melihat kera berevolusi menjadi manusia. Buku-buku yang kami pelajari dan dalam legenda yang diceritakan leluhur kepada kami juga tidak pernah disebutkan hal semacam ini. Wakil Perdana Menteri Turki, Numan Kurtulmus, mengatakan teori Darwin dipublikasikan pada abad ke-19 kurang akan bukti kuat, adalah kuno dan melalui pembuktian. Seiring dengan teknologi mutakhir telah menerobos dimensi materi dan memasuki dimensi lain, terbukanya kesadaran manusia akan alam semesta, nyata dan cemerlang, dunia yang penuh makna sebenarnya telah diperlihatkan kepada kita.
Hipotesa teori evolusi yang rapuh itu sejak dulu telah dipatahkan dan sirna seiring hembusan angin. Hari ini, di tengah duel terakhir kebaikan melawan kejahatan itu, kita tengah meninggalkan teori evolusi itu, menuju jalan kembali jiwa manusia yang sejati, yang suci dan sakral, yang telah lama terkubur itu. Sebelum Sokrates minum arak beracun dan mati demi kebenaran, salah satu perkataannya yang terkenal pada murid-muridnya adalah, seandainya roh tidak musnah, kita seharusnya mencintainya. Tidak hanya mencintainya pada kehidupan kali ini, namun mencintainya pada setiap kehidupan selamanya. Karena ketika roh kita ini tiba di dunia yang lain, kecuali hasil kultivasi diri kita sendiri, apapun tidak bisa dibawa serta. Ketika hipotesa teori evolusi lekang selapis demi selapis ibarat kulit luar, kita akan kembali ke roh yang abadi, kembali ke kehidupan manusia yang real. Kemudian kita kembali menyentuh roh yang merupakan makhluk paling berakal budi yang telah lama dilupakan itu. Semoga teori evolusi Darwin ini segera dihilangkan dari buku pelajaran oleh pemangku jabatan di Republik Indonesia ini. Dan generasi bangsa berikutnya memiliki pemikiran dan keyakinan yang lebih teguh pada dasarnya manusia memang adalah citra Tuhan, ciptaan Tuhan yang paling cerdas dan berharga. Semoga mencerahkan. Saya Chandra Tua, mohon undur diri.